Halo Sobat Irama, jumpa kembali di channel Irama Widya. Kali ini kita mau share video bocoran soal UTBK SBMPTN 2022. Lengkap juga dengan pembahasannya loh. Jadi kalau kalian gak mau ketinggalan video-video selanjutnya, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya Sobat Irama tidak ketinggalan video-video lainnya. Kalau setelah menonton video ini Sobat Irama merasa video ini berguna dan bermanfaat, jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman lainnya ya. Halo pejuang UTBK, berjumpa lagi di channel Irama Widya. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal UTBK Tes Kemampuan Akademik Bidang Biologi bagian ketiga. Bagi kalian yang belum nonton bagian pertama dan bagian kedua, kalian bisa cek linknya di kolom deskripsi. Yuk langsung saja kita bahas soal yang pertama. Langsung saja kita bahas soal nomor 54. Perhatikan peta silsilah pewarisan penyakit pada autosom yang disebabkan oleh gen resesif berikut ini. Kemungkinan individu 5 memiliki genotip heterozigot adalah A. 1/2, B. 1/4, C. 1/3, D. 2/3, dan E. 1/6. Pada soal diketahui bahwa penyakit ini adalah penyakit yang tertaut autosom atau kromosom tubuh. Dan disebabkan oleh gen resesif. Nah, penyakit yang tertaut kromosom tubuh atau autosom adalah penyakit yang penurunannya atau pewarisannya tidak tergantung dengan kromosom seks. Artinya, dia bisa menyerang baik pria ataupun wanita. Nah, penyakit yang tertaut autosom ini dapat muncul dalam dua macam. Yang pertama, yaitu penyakit tertaut autosom dominan yang memiliki genotip homozigot dominan, misalnya A besar, A besar. Dan yang kedua adalah resesif yang memiliki genotip resesif, yaitu A kecil, A kecil. Nah, jika seorang individu memiliki genotip heterozigot, yaitu A besar, A kecil, maka individu ini adalah normal carrier atau pembawa sifat. Nah, sekarang kita perhatikan peta silsilah pada soal. Dari sini kita tahu bahwa individu 6 dan individu 10 memiliki gen resesif karena keduanya menderita penyakit. Kita misalkan genotipnya adalah A kecil, A kecil. Nah, individu dengan genotip resesif A kecil ini dihasilkan dari perkawinan antara parental yang memiliki genotip heterozigot atau A besar, A kecil. Nah, jadi individu 1 dan individu 2 ini memiliki genotip heterozigot. Bagan persilangannya adalah sebagai berikut. Parental yaitu individu 1 A besar, A kecil disilangkan dengan individu 2 heterozigot A besar, A kecil. Gametnya adalah A besar, A kecil, A besar, A kecil. Nah, filial 1 atau keturunan pertamanya adalah, kita buat dulu tabelnya. Gamet dari betina dan jantan. A besar, A kecil, A besar, A kecil. Nah, ini adalah A besar dominan.
kedua A besar A kecil heterozigot, ini A besar A kecil heterozigot, dan yang terakhir A kecil atau resesif. Nah, jadi individu 6 dan individu 10 memiliki genotip A kecil. Nah, selanjutnya pertanyaannya adalah kemungkinan individu 5 memiliki genotip heterozigot adalah, nah di sini ada 2 kemungkinan heterozigot dari total 4 kemungkinan. Jadi kemungkinan individu 5 memiliki genotip heterozigot adalah 2/4. 4 ini adalah total kemungkinan, atau bisa kita sederhanakan menjadi 1/2. Sehingga jawaban yang tepat untuk soal nomor 54 adalah A. Selanjutnya soal nomor 55. Perhatikan gambar untai DNA berikut. Jumlah ikatan hidrogen yang menyusun rantai DNA di atas adalah A4, B8, C9, D11, dan E12. Nah, ini adalah gambar untai DNA. DNA terdiri atas 3 gugus molekul. Yang pertama ada fosfat, kemudian ada gula deoksiribosa, dan ada basa nitrogen. Nah, pada pembahasan di bagian kedua sudah kita bahas mengenai basa nitrogen. Jadi basa nitrogen itu terdiri atas purin dan pirimidin. Purin dan pirimidin. Purin terdiri dari adenin atau A dan guanin atau G. Sedangkan pirimidin terdiri dari timin atau T dan sitosin S atau C. Nah, pada DNA, adenin akan berpasangan dengan timin, sedangkan guanin akan berpasangan dengan sitosin. Nah, pasangan antara dua basa nitrogen ini terbentuk karena adanya ikatan hidrogen. Pada adenin dan timin terdapat 2 ikatan hidrogen, sedangkan pada guanin dan sitosin terdapat 3 ikatan hidrogen. Sehingga sifat ikatan antara guanin dan sitosin ini lebih stabil daripada ikatan antara adenin dan timin. Sekarang kita perhatikan gambar untai DNA pada soal. Ini ada adenin dan timin, berarti ada 2 ikatan hidrogen. Di sini ada guanin dan sitosin, berarti ada 3 ikatan hidrogen. Kemudian adenin dan timin ada 2, dan terakhir ada adenin dan timin. Ada 2 ikatan hidrogen. Jadi jumlah ikatan hidrogen pada gambar untai DNA di sini ada 9 ikatan hidrogen. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Selanjutnya soal nomor 56. Proses evolusi dapat terjadi karena adanya variasi genetik dan seleksi alam. Bagaimana seleksi alam dapat memengaruhi evolusi? A. Seleksi alam menghasilkan perubahan pada ciri-ciri yang diwariskan. B. Seleksi alam hanya terjadi pada jenis hewan yang sama.
C. Seleksi alam terjadi pada populasi. D. Seleksi alam menyebabkan punahnya populasi. Dan E. Seleksi alam menyebabkan populasi berkembang. Jadi kata kunci pada soal ini adalah seleksi alam. Seleksi alam terjadi pada makhluk hidup. Nah, teori seleksi alam menyatakan bahwa makhluk hidup yang mampu beradaptasi akan dapat bertahan hidup. Akan dapat bertahan hidup. Sedangkan makhluk hidup yang tidak mampu beradaptasi akan mengalami kepunahan. Nah, makhluk hidup yang mampu beradaptasi dan bertahan hidup ini akan mewariskan sifat-sifat adaptifnya kepada keturunannya. Dan seiring dengan berjalannya waktu, sifat adaptif yang diwariskan ini akan menjadi lebih umum di dalam populasi sehingga memunculkan spesies baru yang lebih adaptif. Nah, jadi kesimpulannya, seleksi alam dapat mendorong terjadinya evolusi karena seleksi alam menghasilkan perubahan pada ciri-ciri yang diwariskan kepada keturunannya. Sehingga untuk soal ini, jawaban yang tepat adalah A. Oke, selanjutnya soal nomor 57. Tabel berikut ini menunjukkan pengelompokan organisme menurut peranannya atau niche pada suatu ekosistem. Organisme yang berperan sebagai penyerbuk ada lebah dan kupu-kupu. Organisme yang berperan dalam proses biodegradasi ada mikroorganisme. Organisme yang berperan dalam proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida ada tumbuhan. Dan organisme yang berperan dalam proses daur ulang zat atau materi ada bakteri tanah. Jika organisme-organisme yang menjalankan peranan tertentu dalam ekosistem tersebut mengalami penurunan jumlah populasi, maka hal yang mungkin terjadi adalah A. Interaksi antara organisme lain akan segera berhenti. B. Fungsi yang dilakukan oleh organisme tersebut tidak lagi diperlukan. C. Ekosistem akan tetap stabil. D. Ekosistem menjadi kurang stabil. Dan E. Terjadi lonjakan populasi beberapa organisme yang lain. Nah, organisme-organisme pada suatu ekosistem menempati peranan tertentu. Ada yang berperan sebagai produsen, yaitu semua organisme yang mampu membuat makanannya sendiri. Melalui proses fotosintesis, misalnya ada tumbuhan, alga, atau makhluk hidup lain yang memiliki klorofil. Selanjutnya ada yang berperan sebagai konsumen, yaitu kelompok organisme yang memanfaatkan makhluk hidup yang lain sebagai sumber energi atau sumber makanannya. Misalnya ada manusia atau hewan. Selanjutnya ada dekomposer,
yaitu organisme yang menguraikan zat-zat organik. Misalnya ada jamur dan bakteri. Dan yang terakhir ada detritivore, yaitu makhluk hidup yang menguraikan sisa-sisa bahan organik, misalnya cacing tanah atau rayap. Nah, semua komponen dalam ekosistem ini saling melakukan interaksi. Jika interaksi tersebut berjalan secara harmonis, maka ekosistem akan menjadi stabil. Namun, jika ekosistem tersebut mengalami gangguan, seperti misalnya terjadi penurunan jumlah populasi, terjadi kepunahan, atau terjadi ledakan jumlah populasi, maka akan mengakibatkan ekosistem menjadi kurang stabil, sehingga berdampak kepada kelangsungan hidup anggota ekosistem yang lain. Jadi, untuk soal nomor 57, jawaban yang tepat adalah D. Selanjutnya soal nomor 58. Kladogram di bawah ini menunjukkan pohon filogenetik antara mamalia, reptilia termasuk aves, dan amfibia. Berdasarkan kladogram tersebut, pernyataan berikut yang tidak benar adalah, kita analisis satu persatu pilihan jawabannya. Yang pertama, pilihan jawaban A. Mamalia lebih dekat hubungannya dengan reptilia daripada dengan amfibia. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu kladogram. Kladogram adalah metode pengelompokan makhluk hidup untuk mengetahui kekerabatannya berdasarkan ciri morfologi atau ciri fisiknya. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa mamalia, reptilia termasuk di dalamnya aves, dan amfibia, ketiga kelompok hewan ini termasuk ke dalam hewan tetrapoda atau hewan yang memiliki 4 kaki. Dari kata tetra yang berarti 4 dan poda yang berarti kaki. Nah, tetapi kelompok mamalia dan kelompok reptilia termasuk di dalamnya aves memisahkan diri dari kelompok amfibia karena kedua kelompok ini merupakan hewan amniota atau hewan yang memiliki membran amnion. Membran amnion ini berfungsi untuk melindungi embrio dari guncangan. Nah, jadi pernyataan mamalia lebih dekat hubungannya dengan reptilia daripada dengan amfibia adalah benar. Selanjutnya pilihan jawaban B. Ada lebih banyak waktu untuk tetrapoda berevolusi daripada amniota. Nah, sekarang kita perhatikan kembali. Di sini terlihat bahwa kelompok tetrapoda adalah nenek moyang dari semua kelompok hewan ini, termasuk di dalamnya amniota. Jadi, tetrapoda memiliki waktu berevolusi yang lebih panjang daripada kelompok amniota. Jadi, pilihan jawaban B benar. Selanjutnya pilihan jawaban C. Ketika DNA homolog pada organisme di kelompok Squamata dan Rhynchocephalia dibandingkan, akan ditemukan lebih sedikit perbedaan daripada ketika membandingkan DNA homolog kelompok Squamata dan kelompok Crocodilia. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa kelompok Squamata dan kelompok Rhynchocephalia berada pada satu garis keturunan, sehingga jika dilakukan perbandingan DNA homolognya akan terlihat banyak kemiripan dan lebih sedikit perbedaan daripada perbandingan antara kelompok Squamata dan kelompok Crocodilia. Jadi, pilihan jawaban C benar. Selanjutnya pilihan jawaban D. Placentalia dan marsupial sangat mirip, tetapi mereka berevolusi karena mengalami perbedaan geografis.
Nah, di sini kita lihat bahwa plasentalia dan marsupial adalah kelompok yang terpisah. Mereka dipisahkan karena kondisi keturunan yang dilahirkan. Plasentalia melahirkan keturunannya dengan kondisi perkembangan dan pertumbuhan yang sempurna, sedangkan marsupial melahirkan anaknya dalam kondisi pertumbuhan dan perkembangan yang belum sempurna, sehingga ia harus tinggal di dalam kantung induknya sampai menuju dewasa. Jadi, pernyataan bahwa plasentalia dan marsupial berevolusi karena memiliki perbedaan geografis tidak benar. Selanjutnya pilihan jawaban E. Kita lihat di sini bahwa Anura, Caudata, dan Gymnophiona berasal dari satu nenek moyang tunggal. Di sini tidak melibatkan kelompok dari garis keturunan lain. Maka dapat dikatakan bahwa Anura, Caudata, dan Gymnophiona ini adalah monofiletik. Jadi, pilihan jawaban E benar dan pernyataan yang tidak benar adalah D. Sekian pembahasan soal UTBK, tes kemampuan akademik bidang biologi. Semoga bermanfaat. Jika ada yang ingin kalian tanyakan, bisa langsung tulis di kolom komentar ya. Dadah! Nah, bagaimana pembahasan bocoran soal UTBK SBMPTN 2022-nya? Mudah kan untuk dipahami? Pastinya kalian sudah lebih paham dong untuk mengerjakan soal-soal seperti itu. Dan juga pasti kalian lebih pede dong untuk ikut UTBK SBMPTN 2022-nya. Supaya kalian bisa berlatih lebih lanjut, jangan lupa untuk baca buku UTBK SBMPTN 2022-nya, dan juga rekomendasi bukunya ada di deskripsi box di bawah ini ya. So, pantengin terus channel Irama Widya ya, supaya kalian nggak ketinggalan video-video selanjutnya. See you, bye-bye!